Boleh loh ngerekam, boleh loh direkam gitu. Buku tamu boleh loh diperlihatkan, terus dikasih tahu lagi siapa yang udah kesana, pejabat besar, artis besar, segala macam. Kok bisa gitu maksud gue? Kok bisa? Dan permasalahannya ini sampai price list pesugihan di Gunung Kawi itu Kawasan wisata religi Gunung Kawi kembali menjadi sorotan tajam setelah dikaitkan dengan rumor mistis sejumlah selebritas tanah air. Tak hanya Salwenda, Luna Maya disebut ikut ritual ke Gunung Kawi demi awet muda serta mendapatkan kekayaan melimpah. Isu bernuansa supranatural ini mendadak mencuat di media sosial hingga memicu perdebatan hangat mengenai kebiasaan artis zaman dulu yang gemar mendatangi tempat tersebut. Mendengar tuduhan miring itu, istri Maxime Bauthier ini justru memilih memberikan respon yang sangat santai dan penuh humor. Alih-alih marah, ia membalas tudingan netizen yang budiman dengan candaan menggelitik. Sikap jenaka sang artis langsung menuai beragam reaksi menggelitik dari netizen yang berbakti yang heran isu perdukunan masih laku diperbincangkan publik pada masa kini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. pesugihan Gunung Kawi, banyak artis besar dan pejabat besar yang ikut pesugihan di Gunung Kawi. Bapak maaf banget, tapi Bapak terlalu oversharing, Pak. Bapak mirip-mirip saya ya, Pak. Kayaknya kita berteman bagus nih, Pak. Kayaknya pertemanan kita akan baik, Pak. Tapi Pak, hati-hati, Pak ya. Bapak tuh oversharing sekali, Pak. Disebut loh namanya, Pak. Nggak inisial, langsung disebut loh. Dia istrinya Ruben Onsu, Sarwenda, disebut. Bapak, yang gue bingung ya, kok bisa ya pesugihan Gunung Kawi ini data identitasnya tuh tersebar gitu loh. Bahkan gue ngeliat di FYP itu ada buku-buku tamu yang udah berkunjung ke Gunung Kawi ini gitu. Tuh buku-buku tamunya tuh nama-nama tamunya tuh tersebar gitu loh. Maksud gue, dan identitas itu tidak dirahasiakan. Boleh direkam, contohnya kayak vlog yang tadi cuplikan video itu. Boleh loh ngerekam, boleh loh direkam gitu. Buku tamu boleh loh diperlihatkan, terus dikasih tahu lagi siapa yang udah kesana, pejabat besar, artis besar, segala macam. Kok bisa gitu maksud gue? Kok bisa? Dan permasalahannya ini sampai price list pesugihan di Gunung Kawi itu price listnya kebongkar. Modal 200.000 dapat 350 juta. Modal paling gede paket lengkap 2 juta dapat 10 miliar. Kata gue ini beneran nih pesugihan. Gue minta testimoninya dong. Ada nggak sih yang punya testimoninya? Maksud gue kalau modalnya paling kecil 200.000 ya, tuh 200.000 juga orang-orang kismin, orang kere nggak punya 200.000 bisa tuh minjem duit, minjem modal gitu ke orang, ke teman, tetangga, siapa kayak lu pinjemin gitu kan. Gue pinjem dong 200.000, ntar duit lo gue balikin 2 juta, gue deh ya kan. Ya gimana nih 200.000 dapat 350 juta. 2 juta dapat 10 miliar. Ini yang udah pada kesana nih, yang udah pada kesana, gue mau tanya, kalau kita udah ikutan tuh pesugihan, bisa balik ke jalan yang bener nggak? Bisa tobat apa kagak? Terus yang gue baca-baca nih, ini katanya ilmu putih, nih kan? Ilmu putih tanpa tumbal halal. Syaratnya itu cuma menjauhi maksiat, miras, judi, gitu-gitu ya kan? Terus maksud gue emang pesugihan tuh halal? Gue serius nanya nih, pesugihan halal gitu. Terus jauhi maksiat gitu kan, dilarang maksiat. Ini pesugihan sama begini-beginian nih nggak maksiat gitu maksudnya, mentang-mentang ilmu putih gitu. Tapi kalian jangan kelewat baca, itu ada tulisannya tuh, dana goib. Baik-baik namanya goib tuh kagak kelihatan, nggak ada tuh bentukan perawakannya, fisiknya kayak gimana, namanya goib. Gue kagak ngerti nih maksudnya. Cuman bapak kuncen, 2 jempol, 4 jempol kaki, nggak sopan pak. Maksud saya, bapak berani banget pak oversharing. Udah selain oversharing disebut namanya, nggak pakai inisial pak. Ya kata saya mah bahaya banget ini. Cuman nggak tahu deh gue ngejelasinnya gimana lagi. Aduh. Permasalahan yang terakhir adalah ini Gunung Kawi pesugihan nongol mulu di FYP gue, Kan biasanya kalau nongol FYP tidak mungkin tanpa maksud dong. Terus ini maksudnya gimana nih? Maksudnya gue disuruh ikut pesugihan? Ada sih gue 2 juta. Ada barengannya nggak? Terserah kalian mikir aku ngarang atau apa, terserah ya. Yang penting aku real pernah kesana. Coba kalau iCloudku nggak hilang gitu. Ada video MB itu pas disiram bunga, ya aku videoin diam-diam. Jadi pada intinya aku berangkat tuh nyasar teman-teman ya. Nyasar ke sawah-sawah. Abis itu setelah kita cari, kita ketemu lah tempatnya. Tapi salah tempat. Yang aku samperin awalnya itu adalah tempat ibadah. Ya tempat ibadah, nggak tahu tempat ibadah games apa, aku nggak ngerti.
aku lupa pokoknya. Terus ada orang-orang nyamperin, mau kemana, ini, kesini. Akhirnya salah ke tempatnya, ke tempat satunya di sampingnya kalau nggak salah ya itu ya, waktu itu lupa aku. Kalian kan nanya ada hasilnya nggak? Ini sumpah ya, sumpah demi Tuhan. Pertama aku keluar dari gerbang, bukan gerbang sih, portal untuk keluar dari tempat situ. Yang gimana itu kupikir itu job endorsan. Di situ sumpah posisinya itu kita itu kayak manjur, langsung keluar gapura, langsung dapat telepon endorsan gitu kan. Angkat, ku angkat. Tapi emang orang ini tuh biasanya kasih endorsan, bener-bener kasih kerjaan endorsan gitu. Kalian tahu apa? Ternyata disuruh jualin kucingnya. Ya karena kucingnya beranak ya. Aku disuruh promosiin jualin kucingnya, open adopt, bayangin. Guys, aku mau cerita seseorang yang pernah melakukan ritual penggandaan uang. Ini aku nggak fitnah ya, dan aku nggak mengarang cerita sama sekali. Memang 2015 itu aku sebetulnya aku udah kenal udah lama, tapi aku tuh sering datang, sering main ke rumahnya dia. Cuman aku nggak mau nyebutin nama orangnya dan daerahnya ya guys, itu nggak boleh ya, nanti kena UU ITE. Jadi pas dulu awal-awal kenal, kehidupan mereka normal ya, mereka ya kehidupan layaknya orang lah, suaminya kerja gitu ya ini. Tapi ada di satu ketika dia mengikuti ritual penggandaan uang dan aku tahu banget itu. Jadi pada saat dia melakukan itu sama sih, hampir sama kayak pesugihan. Itu tuh ada ruangan khusus guys, ada ruangan khusus yang memang nggak boleh dimasukin oleh siapapun kecuali dia. Terus setiap abis maghrib itu tuh wajib bikin kopi pahit ditaruh di depan pintu. Terus selama dia melakukan ritual itu rumah angker banget guys. Jadi pernah aku sama teman-teman aku lagi tidur, itu tengah malam tuh kayak ada orang ngerebus air. Kalian tahu teko yang ada bunyinya itu? Nah itu bunyi ya, kayak bunyi cit gitu ya kalau udah mendidih. Itu terus aku ngomong ke temanku, lu ngerebus air? Enggak. Coba dilihat, kita lihat itu nggak ada apa-apa guys. Terus kayak ada suara orang makan. Jadi kayak benturan sendok sama piring. Ya intinya rumahnya tuh angker ya. Terus kayak tengah malam ada yang dorong gerbang, padahal dilihat dari kaca tuh nggak ada sama sekali guys. Nah terus jadi selama dia melakukan ritual dan ada ruangan khusus tadi, energi rumahnya tuh bener-bener jadi horor banget. Ini pengalaman pribadi aku ya guys, aku nggak ngarang cerita sama sekali. Terus sampai dia itu kalau kita lagi kumpul nih, kayak kita lagi kumpul sambil nonton TV, dia tuh sampai ngomong kayak gini, dia mau beli tanah di Bogor, mau beli tanah di Bandung, mau beli rumah di Jakarta, mau punya unit apartemen kayak gitu-gitu. Kayak maaf ya, kayak orang lagi ngehayal gitu loh. Terus dia kayak yakin banget itu bakal berhasil gitu loh. Nah terus dia kan ada pembantu, sampai dia tuh ngomong gini ke pembantunya itu guys, nanti kamu mau apa dari ibu gitu loh. Terus pembantunya tuh nyaut kayak, enggak sih bu, saya mah dikasih barang-barang bekas ibu aja, saya udah cukup, kata pembantunya gitu ya. Jangan dong, jangan bekas, kata dia gitu kan, nanti ibu beliin kamu yang baru, kamu pengen apa? Terus pembantunya tuh bilang kayak, aku sih pengen kulkas bu, itu tenang kecil itu mah, kata dia gitu guys. Dia sampai ngomong apa pengen beli mobil impian dia gitu. Sebetulnya sah-sah aja ya ngomongin hal yang baik-baik ya, cuman kan harus disertai dengan kerja keras ya, bukan yang hal-hal yang singkat kayak gitu ya, atau melakukan mensyirikan Allah, itu nggak boleh ya. Terus sampai anaknya tuh saking seringnya dia ngomong mau beli rumah sana, mau punya yayasan, mau punya apartemen gitu, sampai anaknya tuh ngomong gini, mama jangan keseringan ngomong kayak gitu, nanti kalau gagal mama malu loh, sampai diomongin anaknya kayak gitu ya. Dan dia kayak gak seneng anaknya tuh ngomong kayak gitu, kayak kok kamu malah nggak percaya sama mama gitu, kamu harusnya yakin dong apa yang mama lagi perjuangin kayak gitu ya. Terus akhirnya tuh setiap guru kuncinya itu mau datang guys, dia tuh sibuk banget, kita tuh sibuk banget nyiapin jamuannya ya, makan sih guys, makan, cuman permintaannya tuh kayak aneh-aneh, minta
inilah itulah makanan yang enak-enak lah, kayak ikan dibakar lah, ayam, pokoknya minta makanan yang enak-enak gitu. Pas aku tuh pertama kali ngeliat rombongannya juru kuncinya itu aja, aku udah nggak yakin gitu loh, kok dia bisa percaya gitu loh. Maaf ya, dari tampilannya tuh udah nggak meyakinkan banget gitu loh. Terus selama dia melakukan ritual itu, dia itu sering banget mengunjungi tempat-tempat yang keramat, sampai ke pantai selatan, kayak Gunung Kidul, sampai ke sana-sana guys. Dan di Banten juga dia tuh udah melalang buana. Kenapa aku tahu? Karena aku sering ngeliat SW-nya dia lagi kayak ada captionnya gitu kan, kayak lagi di Sumur 7 lah, lagi di pantai mana lah, lagi mandi di laut mana lah. Jadi di tempat-tempat keramat itu dia kunjungin. Terus aku udah lama nggak ketemu, dan terus aku nanya, satu ketika anaknya tuh nginep di kosan aku. Aku nanya lah ya, gimana ini terus anaknya tuh ngomong, enggak kak, mama dibohongin katanya, itu semua bohong katanya, ini mama udah kerugian sampai ratusan juta sama orang ini. Aku ikut prihatin ya dengernya, dan aku sedih gitu loh. Dan sekarang mereka udah nggak tinggal di situ, rumahnya pun udah dijual guys, dan anak-anaknya juga udah diboyong semua, dan aku nggak mau sebutin nama daerah dia tempat tinggal sekarang. Jadi nggak ada yang namanya kekayaan instan. Kalian harusnya, kita tuh harus percaya sama Allah. Allah itu maha kaya, maha baik, maha segalanya guys. Jangan pernah sekali-sekali menyekutukan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah menyekutukan Allah.